Berbicara masalah ketahanan pangan, sudah barang tentu sektor pertanian menjadi prioritas utama. Karena sektor pertanian yang bisa menjadi penyedia bahan makanan bagi kurang lebih 220 juta penduduk Indonesia saat ini. Universitas Gadjah Mada dengan jati diri salah satunya sebagai universitas kerakyatan tentu saja akan bergerak mengambil bagian dalam mengatasi persoalan pangan dan ketahanan pangan di negara kita. Sahabat UGM Talks, berbicara masalah ketahanan pangan tentu saja tidak pernah bisa lepas dari berbicara tentang pertanian di Indonesia. Untuk itu bersama saya telah hadir Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Dr. Jamhari. Bapak apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Iva. Iya, Bapak menarik sekali ini kita ngobrol tentang ketahanan pangan, tentang kelestarian lingkungan. Dan kalau kita diskusi tentang ketahanan pangan, tentu tidak bisa lepas dari sektor pertanian. Ya. Menurut Bapak, saat ini pertanian di Indonesia seperti apa sih Pak? Baik, Bu Iva. Jadi memang pangan ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Karena ini untuk menjalankan fungsi-fungsi fisiologis. Jadi pangan itu tidak akan tergantikan. Dan sampai sekarang kita belum bisa menghasilkan pangan sintetis. Jadi pertanian tetap akan dibutuhkan oleh kita semua, namun memang pertanian di Indonesia saat ini menghadapi beberapa persoalan, ya baik itu pada persoalan produksi, distribusi maupun konsumsi. Ya kalau saya mulai dari konsumsi pangan di Indonesia saat ini, kita menghadapi masalah jangka pendek yang akan menentukan kualitas SDM kita ke depan, yaitu stunting. Iya, betul. Ya, stunting ya. Stunting ini kan prosesnya kan 1000 hari setelah bertemunya sel jantan dan betina. Nah, menangani stunting sendiri ini butuh pendidikan dari pasangan-pasangan muda. Karena sejak kehamilan sampai nanti anak usia 2 tahun kira-kira. Nah, ini menentukan kualitas SDM kita. Karena stunting itu nanti akan mempengaruhi kesehatannya besok, daya pikir, sehingga produktivitas sumber daya manusia Indonesia ini dipertaruhkan. Nah, kemudian selain stunting kita juga menghadapi masalah double, ada yang kurus, ada yang kelebihan kalori juga, obesitas. Nah, ini pendidikan karakter konsumsi ini saya kira sangat penting. Nah, kalau di sisi distribusi Bu Iva, Indonesia ini kan negara kepulauan. Jadi sistem logistik nasional kita ini perlu diperkuat. Nah ini karena belum kuat, ini memang masih terjadi asymmetric information. Jadi bagaimana informasi yang tidak simetris antara pelaku pasar. Nah masih sering terjadi harga di level petani itu kadang jatuh di bawah harga pokoknya. Kemudian harga di konsumen itu juga mahal, naik. Nah ini semua kan terjadi karena pasar yang tidak efisien, bargaining position yang berbeda, sehingga ini ya sistem logistik pangan ini harus diperkuat. Nah kalau di bidang aspek produksi, memang masalah kita itu ada di lahan kita yang sempit, ya, lahan kita sempit, kemudian juga climate change. Water shortage ya, ini kan perubahan iklim seperti sekarang ini misalnya, di mana-mana banyak terjadi banjir, sehingga tidak sedikit juga tanaman pertanian yang terdampak. Nah pasti kalau pertanian terdampak, pangannya juga akan terpengaruh. Memang ini lingkungan dan pertanian ini nggak bisa dipisahkan. Ya, nah ini kemudian juga sisi produksi, regenerasi petani. Jadi kalau kita lihat sekarang generasi muda ini tidak menyukai profesi sebagai petani. Trennya menurun. Trennya menurun betul sekali. Sehingga ini Bappenas ini mengeluarkan proyeksi tahun 2063 ini sudah tidak ada petani. Oh gitu. Ya, ini persoalan-persoalan yang kita harus hadapi di bidang pertanian. Pangan tidak tergantikan. Nah oleh karena itu meskipun petani yang nggak ada,
Ya, meskipun konversi lahan pertanian subur ke non pertanian juga masih terjadi. Betul. Meskipun ada ancaman iklim, toh kita besok-besok juga masih butuh pangan. Ya. Nah ini tantangan kita sebetulnya. Betul. Itu luar biasa Bapak. Jadi ada banyak faktor dari luar maupun dari dalam ya. Tren untuk menjadi petani bagi generasi muda sudah mulai menurun, persoalan climate change, persoalan lahan. Nah sekarang persoalan yang paling menarik, di mana kontribusi Fakultas Pertanian UGM untuk menjawab tantangan itu Bapak? Nah ini dia. Jadi memang Fakultas Pertanian UGM ini sudah care terhadap fenomena ini. Ya, karena secara umum mungkin saya tambahkan Mbak Iva, antara supply and demand pangan ini divergen. Dan ini yang harus dicermati. Divergen itu kan nggak ketemu. Jadi demand itu kan naik terus. Jadi demand itu naik terus karena produk pertanian ke depan itu tidak hanya dipakai untuk food, tapi juga untuk feed. Ya, food itu kan untuk pangan kita betul. Tetapi juga untuk pakan. Ya. Selain pakan juga untuk fuel. Karena bahan bakar kita yang minyak bumi misalnya, kita dulu negara anggota OPEC, sekarang sudah tidak. Artinya di Indonesia pun kita sekarang minyak dan gas bumi itu kan sudah banyak impor. Ya, nah ini mau tidak mau kemudian kita mengembangkan biofuel. Ya. Misalnya kita juga punya sumber daya yang itu sawit, ada jarak, ada singkong dan seterusnya bisa dipakai untuk bioetanol ya. Jadi biofuel juga fiber. Untuk fiber itu ya untuk rumah, untuk pakaian ya. Jadi permintaan produk-produk pertanian itu naik terus. Tapi di sisi lain kapasitas produksi, kapasitas suplai kan makin terbatas. Seperti yang tadi saya sebut di atas. Jadi lahannya menyusut, coba dilihat di kanan kiri kita. Sudah sedikit lahan pertanian. Ya, lahan pertanian ini kan banyak dikonversi menjadi penggunaan lain. Entah itu industri, entah itu perumahan ya, atau yang lain. Nah, kecuali itu sekarang air saja. Air yang dulu untuk pertanian saja, sekarang sudah dipakai untuk penggunaan yang lain, untuk industri. Termasuk untuk yang direct consume by people seperti kita. Industri minuman air putih ini kan banyak sekali air mineral. Nah ini kapasitas suplainya itu makin terbatas. Nah sekarang kehadiran Fakultas Pertanian UGM tentunya bagaimana dengan sumber daya yang makin terbatas ini tetapi bisa memenuhi kebutuhan yang terus meningkat tadi. Nah kata kuncinya adalah teknologi, inovasi teknologi. Nah inovasi teknologi sudah banyak kita kita hasilkan. Jadi kita ambil contoh misalnya kita juga banyak klon atau galur yang baru saja kita hasilkan. Kita baru melepas 7 klon teh, kemudian kita punya galur tomat, kita punya galur cabai, ya, kemudian juga bawang merah dan juga padi. Nah, ini yang sudah dikonsumsi oleh kita semua. Nah, mungkin Bu Iva juga perlu tahu. Kalau Bu Iva mengkonsumsi apa itu, Pak? Kecap Bano. Ya. Ya, itu kedelainya Malika toh? Iya, betul. Malika itu dihasilkan oleh Fakultas Pertanian UGM. Ya. Jadi kontribusi kita tentunya itu di sisi menghasilkan inovasi teknologi, itu dari sisi tanamannya. Nah kalau dari sisi lingkungannya, bagaimana kita merekayasa lingkungannya, supaya lingkungan itu kemudian subur, kondusif untuk meningkatkan produksi pertanian itu, kita menghasilkan misalnya legin. Jadi kalau orang di dunia industri pertanian pasti tahu itu legin. Nah legin ini untuk membantu tanaman, akar tanaman itu menyerap nitrogen yang ada di dalam tanah. Nah kemudian juga kita punya mikoriza, metarisium, ya. Tentunya teknologi-teknologi ini yang kita kita sebarkan ke masyarakat. Ada yang langsung melalui pengabdian, ada yang juga dihilirkan melalui industri. Jadi kita sudah ada beberapa produk. Nah dalam kegiatan yang pengabdian, kalau kita lihat Mbak Iva,
itu di jalur selatan yang lahan pantai. Yeah. Yang dulu di situ pantai Gersang Panas itu. Betul. Itu sekarang di situ produk pertanian banyak. Dan kita betul, yang Pak. menginisiasi di akhir tahun 70-an itu, tahun 80 itu kita kembangkan pertanian lahan pasir, merekayasa lingkungannya di situ. Alhamdulillah sekarang sudah diadop dan dikembangkan oleh para petani. Nah ini yang di lahan marginal ya, yang di lahan marginal. Nah, kita juga punya atau merintis pengembangan pertanian lahan pasang surut dan gambut. Itu ada di Kalimantan Selatan, ada di Sumatera ya. Kita dan laboratoriumnya sekarang ada di kita. Kita di Kuningan itu, lab Kuningan yang ada di sisi timur UGM. Itu pusatnya pertanian lahan pasang surut, termasuk irigasi sistem garpu yang itu ditelurkan ataupun dilahirkan. Ini inovatornya kita. Ya, bersama ini sudah transdisiplin dengan Fakultas Teknik. Ya, jadi kita sudah cukup banyak yang kita lakukan di lapangan. Oke, menarik Bapak. Artinya kita tidak boleh menyerah dengan tantangan, inovasi yang diperlukan. Betul kan ya Bapak? Apakah kemudian spirit itu yang memang Bapak bangun untuk lulusan Fakultas Pertanian nanti yang diharapkan seperti itu? Jadi lulusan Fakultas Pertanian diharapkan punya inovasi untuk mengatasi segala macam persoalan di tengah masyarakat. Begitu Bapak? Iya, ya. Jadi kita memberikan pemahaman yang cukup dan futuristik kepada para mahasiswa bahwa Indonesia atau bahkan dunia itu akan menghadapi masalah yang divergen itu. Nah sekarang bagaimana? Apa yang harus kita siapkan? Jadi mahasiswa memang kita siapkan untuk memahami kondisi itu, kemudian bersama-sama kita ajak untuk berpikir, kemudian melakukan satu inovasi bersama, supaya mereka terbiasa. Nanti di era mereka memang harus menjadi pimpinan bangsa, negara ini kemudian mereka bisa menjadi leader yang mampu untuk memahami kondisi nyata yang dihadapi, kemudian siap segera melakukan satu langkah-langkah antisipasi ya. Karena itu yang memang harus dilakukan oleh adik-adik calon pengganti generasi kita. Oke, jadi menarik sekali bahwa nanti ke depannya alumni Fakultas Pertanian UGM itu tidak hanya kemudian bisa bertani saja, tetapi bisa membaca persoalan ke depan dan mengatasi persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa. Betul sekali. Dan ini kita memilih strategi yang kita sebut di situ sebagai Smart Eco Bio Production. Oke, apa itu Bapak? Jadi itu pertanian pintar ramah lingkungan. Itu adalah misi yang kami jalankan untuk mencapai visi kita. Nah, visi kita kan visi UGM ya, visi UGM, dan kalau kami terjemahkan di pertanian, kita ini ingin menciptakan Indonesia yang berdaulat pangan, ya, dan juga petani yang sejahtera. Jadi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani ini menjadi tujuan dari SDM yang ingin kita ciptakan. Jadi alumni-alumni Fakultas Pertanian UGM itu harus memiliki jiwa dan ruh untuk mewujudkan kedaulatan pangan kita, ya, kemudian juga kesejahteraan masyarakat petani kita. Nah ini tentunya untuk tujuan nasional. Nah kalau tujuan yang bersifat humanistik, ya tentunya itu akan bisa diterapkan dimanapun. Nah ini yang kita sampaikan ke adik-adik. Nah untuk mewujudkan visi itu, misi dan strategi yang kami pilih adalah tadi pertanian pintar, ramah lingkungan. Karena apa? Karena kita sudah bisa melihat tantangan ke depan yang akan dihadapi. Jadi smart ya, smart itu pasti teknologi 4.0, teknologi informasi. Ini makin memungkinkan bagi pengelolaan pertanian yang lebih modern. Ya. Sehingga kita juga terus melihat kemungkinan untuk menerapkan pertanian 4.0, ya, perikanan 4.0 itu di dunia pertanian dan perikanan. Kita sudah loh, Mbak Iva loh. Kita sudah mengembangkan apa yang kita sebut sebagai Desa App. Apa itu Bapak? Desa App itu Digital Extension Society for Agriculture. Itu sebenarnya aplikasi penyuluhan pertanian digital. Jadi adik-adik mahasiswa itu kita
kita minta untuk membantu ya, bagaimana ya kita jelaskan ini fitur apa, aplikasi apa, kemudian bagaimana ini supaya hidup, supaya berkembang. Nah kemudian di dalam aplikasi Desa App ini kan petani dari manapun, kapanpun itu bisa menanyakan apapun melalui aplikasi itu. Cukup misalnya tanaman yang terserang hama penyakit, di foto klik gitu ya, dikirimkan ke aplikasi itu, maka langsung nanti akan dijawab, langsung konsultasi. Nah ini kan satu antisipasi terhadap smart ya, yang ini akan menjadi tantangan kita nantinya. Nah kemudian tentang lingkungan, isu lingkungan kita sudah tahu bersama, betul. Bagaimana erosi, bagaimana pencemaran, bagaimana residu. Ya kita mestinya tidak hanya berpikir food security atau ketahanan pangan, tapi mestinya kita juga berpikir mengenai food safety, keamanan pangan. Apa yang kita konsumsi ke depan itu kan tidak hanya kuantitas, tetapi kita harus berpikir mengenai kualitas. Sehingga tadi saya sebut stunting ya, stunting itu sering terjadi itu bukan karena kurang kalorinya saja, tetapi sebenarnya gizinya itu nggak cukup. Betul. Nah ini kita udah lihat itu, dan kalau kita lihat di fenomena internasional dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals, ini pun sangat nyambung dengan fenomena ini. Kita sudah kita saat ini juga membantu pemerintah juga di dalam restorasi gambut atau peatland itu. Kita juga menjadi koordinator kelompok ahli untuk di situ. Jadi ini ruh yang kita bawa. Jadi di dalam Renstra jelas kita sebut pertanian pintar ramah lingkungan itu. Nah kenapa bioproduction? Karena ke depan pertanian ini tidak akan seperti pertanian yang sekarang. Ini seperti bioindustri ini, Mbak Iva. Nah bioindustri itu apa? Ya, sekarang kita bisa ambil contoh. Sudah mulai dibuka yang disebut dengan plant factory. Ya, plant factory. Plant factory itu ya ruang tertutup seperti studio gitu ya, di mana suhu, kelembaban, ya, penyinaran itu bisa diatur melalui panel-panel. Sehingga kita mau memproduksi dengan kualitas seperti apa, rasa seperti apa, warna seperti apa, ini bisa diatur. Nah, kita antisipasi terhadap hal-hal seperti itu. Betul. Ya. Nah, itu untuk membekali entrepreneurship kepada para mahasiswa. Nah, kalau kita juga, karena kita UGM ini kan juga sangat concern terhadap pertanian rakyat. Ya. Kita baru saja menyelenggarakan webinar juga, memerdekakan pertanian dari pupuk N. Oh, menarik itu Pak. Ya, bagaimana itu maksudnya? Jadi sebetulnya ada teknologi hayati untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan pupuk nitrogen ya, tidak harus diberikan pupuk kimia. Ya, apalagi di tengah saat ini kebijakan subsidi pupuk ini kan dikurangi nih. Nah, ini Fakultas Pertanian UGM itu menemukan teknologi alternatif untuk memenuhi kebutuhan nitrogen tanpa harus menggunakan pupuk kimia. Nah, ini dengan mikrobia. Nah, kemarin kita selenggarakan satu webinar yang juga mengundang Bapak Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian. Jadi memerdekakan pertanian dari pupuk nitrogen. Jadi ini bisa kita lakukan. Nah, ini kira-kira kontribusi dan apa yang ini ya, ingin kita banyak lakukan. Sekali ternyata inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Fakultas Pertanian UGM menjawab tantangan pertanian di ke depan gitu ya Pak. Kendala yang dihadapi Bapak untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, apa saja yang dirasakan sekarang? Jadi saya kira kendala yang jangka pendek ya, itu kita di dalam melakukan inovasi itu ada di peralatan ya. Sebelumnya itu ada di peralatan. Namun insya Allah itu dalam waktu dekat bisa diatasi. Karena kita baru saja membangun gedung Agrotropical Learning Center itu sebagai innovation center pertanian tropika. Yang di situ sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang tidak kalah dengan pertanian di negara maju. Artinya dengan peralatan yang ada ini nanti inovasi-inovasi ini akan bisa atau lebih didorong
Dan ini kesempatan bagi bagi adik-adik mahasiswa juga. Kami juga mengundang adik-adik mahasiswa. Ini kalau sekarang ya siswa SMA untuk bergabung di S1 misalnya, di S1 maupun untuk yang studi S2 dan S3. Ini kesempatan UGM ini saya kira peralatan yang ini baru pertama kali di Indonesia ini. Jadi kita akan memulai dengan inovasi yang lebih cepat lagi, ya. Mudah-mudahan nanti inovasinya bisa diterapkan di masyarakat dengan lebih cepat. Nah ini yang pertama kemarin alat ya. Kalau dari sisi bagaimana inovasi itu dihilirkan, ini sudah terbantu banyak dengan adanya kita punya di UGM itu untuk pusat inkubasi itu ya. Itu sudah cukup membantu untuk menghilirkan ya, menghilirkan teknologi-teknologi yang ditemukan, yaitu yang melalui industri. Kita sudah membuat MOU dengan beberapa pabrik atau perusahaan pupuk misalnya, atau pengendali hama dan penyakit. Nah ini ke depan tentunya juga perlu didorong ya, dibantu untuk membantu menghilirkan. Jadi biar nanti para peneliti itu bisa fokus di menggunakan peralatan modernnya. Ya. Jadi, itu saya kira yang menjadi kendala utama tadinya adalah alat ya, laboratorium. Tetapi tahun ini saya kira kalau gedungnya udah dipakai, alatnya tahun ini datang. Mudah-mudahan itu menjadi pelengkap dari apa yang selama ini sudah kami lakukan. Ya, semakin menarik Bapak perbincangan kita. Nah, berbicara masalah pertanian tentu tidak bisa lepas dari berbicara tentang petani. Yang kita ketahui kesejahteraan petani di Indonesia masih jauh gitu dibandingkan dengan yang lain. Nah, Fakultas Pertanian UGM yang melaksanakan kegiatan Tridharma, salah satunya adalah pengabdian masyarakat, tentu juga sudah banyak melakukan hal-hal seperti tadi yang Bapak sampaikan, hilirisasi riset yang kemudian nanti bisa langsung diterapkan di masyarakat. Apa saja Bapak yang sudah dilakukan untuk masyarakat secara langsung? Oke, jadi kalau kilas balik ya ke belakang ya, konseptor dari BUU DKUD ini kita. Jadi BUUD lahir, KUD lahir itu dari konsep Fakultas Pertanian UGM. Nah ini satu concern, satu langkah yang kami lakukan karena memang pengamatan terhadap kondisi di lapangan yang posisi tawar dari petani kita yang belum sejahtera, ini memang betul-betul di depan mata. Jadi petani itu ada pada kelompok, jadi kalau di desa itu banyak yang miskin, kemiskinan itu sebenarnya ada di petani. Jadi kalau kita itu ada usaha kecil menengah, nah yang mikro itu petani, mikro kecil dari lebih kecil dari mikro itu lebih kecil dari yang kecil. Ya, kecil. Nah ini kita penguatan kelembagaan melalui konsep BUUD DKUD ya, ini kita lakukan. Kemudian kita juga di era sekarang ini, kemarin kita melakukan satu pilot project untuk melakukan rekayasa, karena saat ini sudah banyak lahan yang tidak dikerjakan oleh petani, dan bahkan banyak petani yang kesulitan mencari tenaga kerja. Nah kemarin kita membuat pilot project untuk bagaimana konsolidasi lahan petani ini bisa dikelola bersama di situ. Yang tadinya ukurannya itu cuma 700 meter, kemudian bisa setiap 7 petak gabung jadi satu, ini menjadi 7 kali 700, hampir setengah hektar, itu satu petak. Sehingga di situ transplanter itu bisa, transplanter atau mesin alat tanam itu bisa mengganti tenaga buruh-buruh tanam yang selama ini sudah harus ngantri atau jumlahnya terbatas. Rekayasa sosial ya Mbak ya, ini kita lakukan. Nah selain itu kita juga tentunya transfer teknologi tadi. Jadi seperti kita membawa bagaimana kedelai Malika ya. Kedelai Malika itu benih induknya itu kita simpan di fakultas, kemudian untuk menurunkan menjadi benih sebar itu kan melalui beberapa tahapan. Nah, kita harus bekerja sama dengan para petani penangkar, menyiapkan ini ditanam ini untuk menghasilkan benih level ini. Nah kemudian nanti ketika benih sebarnya ya berlabel biru ya, itu kemudian dipakai untuk konsumsi.
Nah, kita harus mendampingi dan nanti kedelai hitamnya dibeli oleh Unilever misalnya. Jadi kita mengawal kemitraan itu sampai sekarang. Jadi mulai proses yang paling hulu menghasilkan benih induk sampai ke yang siap konsumsi, nanti sampai ke cabang ini kita kawal terus. Nah, selain itu Bu Iva, ini tentunya kita membantu pemerintah untuk mewujudkan program-programnya, mensukseskan program pemerintah. Jadi kita mengawal misalnya yang periode kemarin itu dengan program Pajale ya, pengen swasembada padi jagung kedelai. Kita menerjunkan mahasiswa kita dan dosen kita untuk mengawal program itu. Nah, kemudian baru saja ketika pandemi COVID kemarin 2020, kita mengirimkan berapa ya, lebih dari 350 mahasiswa kita pertanian untuk mendampingi program pangan lestari. Nah, karena kan ketika pandemi ini kan di mana kegiatan pertaniannya di sekitar rumah dengan nanam sayur, vertikultur gitu ya. Nah, kita mengirimkan mahasiswa kita untuk mendampingi yang di sekitar rumah tempat tinggal mereka masing-masing. Yaitu program pangan lestari namanya. Nah, dengan swasta kita ya bekerja sama ya untuk mentransfer teknologi maupun memberikan pelatihan-pelatihan bagi sumber daya manusia yang ada di sana. Jadi kita terus berkiprah insya Allah, jadi baik ke masyarakat pengabdian maupun ke industri ya, untuk mendekatkan kompetensi kita. Siap. Bapak, terakhir, closing statement untuk generasi muda Indonesia berkaitan dengan masalah pertanian di Indonesia. Apa pesan Bapak? Ya, untuk generasi muda di Indonesia tentunya jangan takut menjadi petani. Ya, jangan takut menjadi petani. Yang penting kita siapkan petani yang punya profil berbeda. Petani yang punya profil berbeda ini membutuhkan ilmu pengetahuan. Ya, membutuhkan ilmu pengetahuan karena sekarang soal kapital atau modal ini sudah banyak yang melirik. Jadi sekarang sudah rintisan mengenai petani milenial. Ya, beberapa startup itu muncul. Sebenarnya beberapa startup itu merupakan inisiasi akan lahirnya profil baru petani Indonesia yang tidak identik dengan orang yang tua pakai caping, kemudian cangkul, cangkul dan hidup yang keras berat Betul. Tetapi dengan banyaknya startup di bidang pertanian, ini saya katakan menjadi indikasi awal, inisiasi lahirnya petani milenial baru dengan profil yang berbeda. Karena apa? Kalau plant factory itu di dalam ruangan yang seperti ini, dengan panel-panel yang bisa dikontrol, maka itu kan bioindustri tadi. Nah, ini kan ya kita akan mungkin profesi pertanian ke depan itu justru bisa lebih dinikmati. Betul, dicari. Iya, karena dia akan berkomunikasi, menikmati apa-apa yang dihasilkan oleh pertanian, entah itu warnanya, ya buahnya, bunganya langsung yang fresh. Ya. Nah, saya kira dan itu akan beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang dependen ya, yang tergantung, yang kita bekerja pada institusi. Tapi kalau petani ke depan itu saya kira akan lebih bisa dinikmati, kelihatannya begitu. Oleh karena itu saya mengajak ke generasi milenial ini, jangan takut menjadi petani, mari kita siapkan pengetahuan, skill dan teknologi untuk ke situ, modal itu sudah menunggu, jangan takut itu. Saya kira itu. Terima kasih sekali Bapak, perbincangan kita menarik sekali. Sahabat UGM Talks, menarik sekali tadi perbincangan dengan Bapak Dekan Fakultas Pertanian, bahwa memang persoalan pangan itu menjadi persoalan kita semua, tetapi kita tidak boleh berhenti pada persoalan itu, tetapi terus berinovasi untuk memunculkan suatu terobosan-terobosan baru, menyelesaikan persoalan-persoalan pertanian di negara kita. UGM Talks kali ini terima kasih, kita ketemu lagi di UGM Talks berikutnya.